saya dengan adanya Cooperation Education Program, terutama bidang kultur jaringan, merupakan sebuah kesempatan yang baik untuk mahasiswa agar dapat belajar sambil mengenal suasana bekerja dalam perusahaan khusus di bidang kultur jaringan. Saya mengikuti program ini karena saya sangat tertarik dengan kultur jaringan dan ingin merasakan bagaimana metode kultur jaringan yang diterapkan dalam perusahaan bersama dengan para ahli. Nama saya Mutia. Menurut saya program Koop ini merupakan program yang sangat baik, sangat bermanfaat bagi masyarakat Bontang, terutama pemudanya, terkait pengembangan diri dan penambahan skill lainnya. Saya berminat mengikuti program ini antara lain untuk menambah kapasitas diri sebelum kemudian nantinya saya berencana untuk melanjutkan karir. Harapan saya agar program ini bisa semakin berkembang, semakin lebih baik dan dirasakan kebermanfaatannya bagi pemuda Kota Bontang. Motivasinya biar tahu seperti apa dunia kerja itu, biar saya juga tahu seperti apa bekerja di lingkungan Badak LNG, juga seperti apa pressure yang akan saya terima, push-nya dari atasan yang akan saya terima untuk memacu saya bekerja lebih giat lagi seperti itu. Dan ini juga PT Badak ini kan adalah perusahaan yang besar, jadi mengetahui seperti apa bekerja di perusahaan yang besar gitu. Ada 3 kandidat yang pagi ini diinterview dan kurang lebihnya kami telah mendapatkan 2 kandidat yang memenuhi requirement. Kandidat-kandidat tersebut nantinya akan menjalani program Koop selama 6 bulan, banyak turut terlibat dalam kegiatan kultur jaringan tanaman dan juga pekerjaan-pekerjaan administratif seperti laporan, perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Kegiatan bakti sosial dilaksanakan oleh Persatuan Wanita Patra atau PWP tingkat pusat PT Badak NGL di hari keempat Ramadan, yakni Jumat 16 April 2021. Bakti sosial tersebut ialah pemberian bantuan sejumlah dana kepada para penjaga atau pengurus masjid di Kota Bontang. Bantuan sejumlah dana diserahkan langsung oleh PJS Ketua PWP Desi Bambang di kantor Security Section Badak LNG kepada para marbot. Sebagai bagian dari program kerja PWP bidang sosial budaya, kegiatan bakti sosial kali ini juga diselenggarakan dalam rangka berbagi kebahagiaan di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Bantuan sejumlah dana diberikan PWP sebagai bentuk perhatian dan kepedulian terhadap para penjaga atau pengurus masjid di Kota Bontang. PJS Ketua PWP, Desi Bambang, mengungkapkan bahwa bakti sosial kali ini dilaksanakan untuk mengisi bulan suci Ramadan sekaligus berbagi kebahagiaan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Bantuan pun diharapkan dapat bermanfaat bagi para penerima. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 16 April 2021 di bulan Ramadan, kami para pengurus PWP melakukan kegiatan bakti sosial Ramadan dengan memberikan bantuan kepada para marbot, musola dan masjid di sekitar Bontang. Hal ini sebagai wujud kepedulian dan perhatian kami kepada para marbot. Semoga bantuan ini dapat memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Terdapat sebanyak 8 orang penjaga atau pengurus masjid yang mendapatkan bantuan sejumlah dana dari PWP. Ucapan terima kasih pun disampaikan atas kepedulian dan perhatian yang telah diberikan oleh PWP.
Ya, terima kasih kepada Ibu PWP, semoga semakin sukses, jaya, semoga Badak tetap jaya eksis. Semoga semua anggota PWP dikaruniai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, rezekinya tambah banyak, tambah melimpah. Hidupnya selalu bahagia, dikabulkan semua doa-doanya. Iya, sangat bermanfaat sekali untuk apalagi dalam keadaan pandemi begini, dalam keadaan masih agak susah ekonomi. Ya, saya sangat-sangat berterima kasih kepada PWP NJLI PT Badak. Mudah-mudahan dengan apa yang dibantukan kepada kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu membalas apa yang telah dilakukan oleh PWP. Tim Liputan LNG TV. Saksikan talk show Ramadan LNG TV setiap hari pukul 17.30 hingga 18.30 live di LNG TV dan Facebook LNG TV. Ikuti kuisnya karena akan ada 2 pemenang setiap harinya dengan hadiah masing-masing Rp250.000. Yuk ramaikan Ramadan bersama LNG TV. Pembaruan rekomendasi mengenai masker. Rekomendasi memilih masker. 1. Dapat menutupi wajah dengan rapat. 2. Memiliki 3 lapisan masker kain ataupun masker sekali pakai yang memudahkan bernafas dan dapat menahan droplet di bagian dalam masker. 3. Pilih masker yang memiliki kawat di bagian hidung. 4. Pastikan menutup wajah, hidung, mulut, dan dagu dengan rapat. 5. Uji dengan meniup masker. Udara tidak keluar dari bagian atas, bawah, dan samping masker, menandakan masker telah menutup wajah dengan rapat. Cara menggunakan masker tambahan atau masker 2 lapis. 1. Gunakan masker kain dengan kain berlapis. 2. Gunakan masker sekali pakai di bagian dalam dan masker kain di bagian luar. Masker kain dapat menekan bagian tepi masker sekali pakai sehingga membuat lebih rapat. Hindari pemakaian masker yang salah. 1. Memakai 2 lapis masker sekali pakai. 2. Memakai masker N95 atau KN95 dilapis dengan masker jenis lain, masker kain maupun masker sekali pakai. Pesan ini disampaikan oleh CNQ Departemen Badak LNG. Tips pencegahan COVID-19 di tempat kerja saat era new normal. 1. Hindari pertemuan sosial dan jaga jarak fisik minimal 1 meter. 2. Pastikan tempat kerja memiliki ventilasi yang baik. 3. Cuci tangan sesering mungkin, memakai sabun dan air yang mengalir selama minimal 20 detik. 4. Bila perlu, gunakan hand sanitizer berbasis alkohol. 5. Jaga kebersihan area kerja dan lakukan disinfeksi. 6. Bila sakit, bekerjalah dari rumah. 7. Gunakan masker. 8. Meludah, batuk atau bersin, memakai tisu dengan menutup seluruh hidung dan mulut. 9. Bungkus tisu bekas pakai ke dalam kantung plastik sebelum dibuang ke tempat sampah tertutup. Pesan ini disampaikan oleh Corporate Communication Departemen Badak LNG. Kenali alat pelindung diri plus. Topi keselamatan digunakan untuk melindungi kepala dari paparan bahaya seperti kejatuhan benda ataupun paparan bahaya aliran listrik. Kacamata keselamatan
Digunakan untuk melindungi mata dari bahaya debu, partikel-partikel kecil, dan silauan sinar, serta percikan bahan kimia. Earplug dan earmuff digunakan untuk melindungi alat pendengaran dari intensitas suara yang tinggi. Earplug dapat mengurangi intensitas suara hingga 10-15 desibel, sedangkan earmuff dapat mengurangi hingga 20-30 desibel. Masker dan respirator digunakan untuk melindungi hidung dan mulut dari resiko bahaya seperti asap solder, bau bahan kimia, debu, dan gas. Sarung tangan digunakan untuk melindungi tangan dari kontak bahan kimia, tergores atau luka tangan akibat sentuhan dengan benda tajam. Dipakai saat bekerja dengan bahan kimia, pemasangan komponen, proses pemanasan, dan lain-lain. Sepatu keselamatan digunakan untuk melindungi kaki dari kejatuhan benda seperti benda-benda tajam ataupun potongan baja, larutan kimia, dan aliran listrik. Ujung sepatu memiliki baja yang dibalut oleh karet sehingga tidak dapat menghantarkan listrik. Ayo, budayakan safety, gunakan APD yang sesuai sebelum bekerja. Pesan ini disampaikan oleh CNQ Departemen Badak LNG. Ayo, cegah COVID-19 dengan budayakan gerakan 5M. 1. Memakai masker dengan baik dan benar. 2. Mencuci tangan minimal 20 detik. 3. Menjaga jarak minimal 2 meter. 4. Menghindari keramaian. 5. Mengurangi mobilitas. Buanglah masker sekali pakai atau masker medis dengan baik dan benar, dengan memisahkan tempat pembuangan dan meletakkannya di tempat pembuangan masker yang telah disediakan. Ayo bersama-sama cegah penyebaran COVID-19. Pemirsa LNG TV, sekarang Rumah Sakit LNG Badak sudah mulai menggunakan alat pendeteksi COVID-19 terbaru, yaitu Genos C19. Alat tersebut merupakan alat yang paling efektif dibandingkan alat lain, hanya butuh waktu 3 menit. Alat tersebut sudah bisa mendeteksi seseorang apakah positif atau negatif COVID-19. Penasaran bagaimana cara kerja dan mekanisme pendaftarannya? Berikut liputannya. Dengan adanya fasilitas diagnosis di Rumah Sakit LNG Badak ini lumayan membantu ya dalam proses screening COVID. Terus hasilnya juga lebih cepat daripada kita antigen atau enggak PCR. Tadi sih saya nunggunya kurang lebih 3 menit udah jadi. Terus harganya relatif murah juga dibanding antigen atau enggak PCR sih Mas. Rencananya mau keluar kota sih, mau terbang langsung kan. Kalau Genos ini hasilnya dipakainya langsung ya. Rencananya kan keluar hasilnya langsung mau ke bandara. Taunya sih dari IG-nya rumah sakit ya, ada kan ngejelasinnya masalah itu. Pelayanannya sangat bagus ya, petugasnya ramah, tertib, protokol kesehatannya juga dijaga, pokoknya bagus deh.
Pertama, saya pada hari ini saya memperkenalkan bahwa Rumah Sakit LNJ Badak telah ada 1 unit lagi untuk meningkatkan screening COVID-19, yaitu dengan tes genus. Gitu. Tes genus ini prinsipnya sangat sederhana dan sangat spesifik. Keunggulan daripada alat genus ini adalah pertama adalah sangat cepat, yaitu 3 menit. Tingkat akurasinya menurut jurnal di UGM dan manual booknya itu adalah sampai 93% untuk diagnosa ini. Jadwal pelaksanaan genus ini sementara kita lakukan Senin sampai Jumat, yang mana kalau pagi jam 9 sampai jam 11, kalau siang jam 1:30 sampai jam 3. Harga genus sangat murah untuk screening ini, yaitu 40.000 dibandingkan dengan antigen yang 200.000. Kemudian masa berlakunya pada genus adalah pada dasarnya adalah sehari atau 1 kali 24 jam. Jadi ini bisa untuk masyarakat luas dan untuk karyawan dan juga keluarga karyawan PT Badak. Ilmu mendefinisikan Islam itu adalah ittiba' rusul, agama yang memerintahkan untuk mengikuti rasul-rasul ya, atas apa yang didatangkan oleh rasul-rasul itu kepada mereka. Lain lagi, misalnya kalau kata-katanya Al-Qurtubi, ya, Al-Qurtubi mendefinisikan Islam itu kan mengatakan al-Islam adalah al-iman wa ta', keimanan kepada Allah dan ketaatan kepadanya beserta dengan turunan-turunannya. Itulah Islam. Adapun acara yang rutin kita laksanakan di setiap hari Ahad di bulan Ramadan ini adalah melaksanakan yaitu kegiatan talkshow di setiap hari Ahad, di mana perlu diketahui juga bahwasanya para mubalik-mubalik yang kita undang, yaitu para mubalik dari Kaltim dan dari luar Kaltim, sebagaimana kita ikuti protokol COVID-19 ini harus mengikuti tes rapid ataupun Ginos atau PCR, yang mana mereka harus negatif, artinya bahwa mereka harus kondisi sehat. Peserta yang diperkenankan untuk mengikuti baik sholat tarawih berjamaah ataupun talkshow adalah mereka warga zon 3 area kompleks PD Badak, khususnya yaitu di area Masjid Al-Kautsar dan Masjid Al-Furqon. Sehubungan dengan ini talkshow pertama yang kita laksanakan saat pandemi COVID-19, sehingga nanti akan kami evaluasi bahwa talkshow ini akan kita laksanakan setelah sholat duhur sampai jam 1:15 atau 1:30 waktu Indonesia Tengah.
pembaruan rekomendasi mengenai masker. Rekomendasi memilih masker. 1. Dapat menutupi wajah dengan rapat. 2. Memiliki 3 lapisan masker kain ataupun masker sekali pakai yang memudahkan bernafas dan dapat menahan droplet di bagian dalam masker. 3. Pilih masker yang memiliki kawat di bagian hidung. 4. Pastikan menutup wajah, hidung, mulut, dan dagu dengan rapat. 5. Uji dengan meniup masker. Udara tidak keluar dari bagian atas, bawah, dan samping masker, menandakan masker telah menutup wajah dengan rapat. Cara menggunakan masker tambahan atau masker 2 lapis. 1. Gunakan masker kain dengan kain berlapis. 2. Gunakan masker sekali pakai di bagian dalam dan masker kain di bagian luar. Masker kain dapat menekan bagian tepi masker sekali pakai sehingga membuat lebih rapat. Hindari pemakaian masker yang salah. 1. Memakai 2 lapis masker sekali pakai. 2. Memakai masker N95 atau KN95 dilapis dengan masker jenis lain, masker kain maupun masker sekali pakai. Pesan ini disampaikan oleh CNQ Departemen Badak LNG. Tips hemat air di rumah. Jangan langsung menggunakan air dari selang untuk mencuci mobil. Gunakan ember untuk menampung air yang akan digunakan pada saat akan mencuci mobil. Dengan menggunakan ember, kita bisa menghemat 300 liter air pada saat melakukan cuci mobil. Jangan biarkan air mengalir terus-menerus dengan percuma. Pesan ini disampaikan oleh CNQ Departemen. Reliability culture, komunikasi dan koordinasi. Berikan perintah dengan kalimat yang singkat dan jelas. Yakinkan lawan bicara mengerti apa yang disampaikan. Minta lawan bicara Anda mengulang apa yang Anda sampaikan. Jangan ragu-ragu menyampaikan ide kepada atasan. Saksikan talk show Ramadan LNG TV setiap hari pukul 17.30 hingga 18.30 live di LNG TV dan Facebook LNG TV. Ikuti kuisnya karena akan ada 2 pemenang setiap harinya dengan hadiah masing-masing Rp250.000. Yuk ramaikan Ramadan bersama LNG TV. Tips hemat air. Ayo, budayakan hemat air. Pesan ini disampaikan oleh
CNQ Departemen. Pembaruan rekomendasi mengenai masker. Rekomendasi memilih masker. 1. Dapat menutupi wajah dengan rapat. 2. Memiliki 3 lapisan masker kain ataupun masker sekali pakai yang memudahkan bernafas dan dapat menahan droplet di bagian dalam masker. 3. Pilih masker yang memiliki kawat di bagian hidung. 4. Pastikan menutup wajah, hidung, mulut, dan dagu dengan rapat. 5. Uji dengan meniup masker. Udara tidak keluar dari bagian atas, bawah, dan samping masker, menandakan masker telah menutup wajah dengan rapat. Cara menggunakan masker tambahan atau masker 2 lapis. 1. Gunakan masker kain dengan kain berlapis. 2. Gunakan masker sekali pakai di bagian dalam dan masker kain di bagian luar. Masker kain dapat menekan bagian tepi masker sekali pakai sehingga membuat lebih rapat. Hindari pemakaian masker yang salah. 1. Memakai 2 lapis masker sekali pakai. 2. Memakai masker N95 atau KN95 dilapis dengan masker jenis lain, masker kain maupun masker sekali pakai. Mulai tanggal 12 April 2021, pengajuan pembuatan maupun perpanjangan surat izin mengemudi di Kota Bontang kian mudah. Pasalnya, pemohon tak perlu lagi datang ke Polres Kota Bontang dan juga mengantri untuk proses pembuatan SIM seperti yang sebelumnya. Kepolisian telah memberikan kemudahan pelayanan dalam mengurus SIM secara online. Layanan tersebut melalui aplikasi bernama SIM Nasional Presisi atau SINAR. Melalui aplikasi tersebut, pemohon tak perlu lagi hadir ke lokasi untuk membuat SIM. Kendati demikian, Kasat Lantas Polres Bontang AKP Imam Safi'i menyampaikan untuk pemohon yang mengajukan pembuatan SIM baru harus tetap datang untuk melakukan ujian praktek sesuai jadwal yang telah diatur. Untuk SIM online rencananya di launching pertengahan April, di mana pelaksanaannya adalah proses perpanjangan SIM tanpa kehadiran pemohon. Dan proses pemohon SIM baru dengan melaksanakan teori secara online. Namun untuk praktek pemohon tetap datang dengan mengatur jadwal sesuai dengan waktu luang dari pemohon tersebut. Jadi harapan kami dengan adanya program-program ini bisa mempermudah masyarakat, apalagi dalam situasi pandemi. Jadi kita mengurangi kerumunan di Satpas, kemudian di tilang khususnya, jadi dengan adanya etle maupun SIM online dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tim Liputan LNG TV.
Saksikan talk show Ramadan LNG TV setiap hari pukul 17.30 hingga 18.30 live di LNG TV dan Facebook LNG TV. Ikuti kuisnya karena akan ada 2 pemenang setiap harinya dengan hadiah masing-masing Rp250.000. Yuk ramaikan Ramadan bersama LNG TV. Reliability culture, komunikasi dan koordinasi. Letakkan radio Anda sedekat mungkin dengan telinga. Jangan letakkan radio di tempat yang Anda kurang bisa dengar. Segera respon apabila ada panggilan. Komunikasi yang baik mempercepat proses pekerjaan. Reliability culture, kualitas hasil kerja. Yakinkan bekerja sesuai prosedur. Sebelum mengendarai kendaraan harus melakukan pre-use inspection, serta yakinkan surat-surat berkendara yang sesuai sudah dibawa. Pengendara dan penumpang wajib menggunakan seat belt. Jangan meletakkan barang yang mudah bergerak atau jatuh di dashboard mobil. Dilarang menggunakan alat komunikasi saat berkendara. Patuhi aturan berkendara yang berlaku di area Badak LNG. Jangan melakukan aktivitas lain saat mengemudi. Jika harus menerima telepon atau melakukan aktivitas lain, harus menepikan kendaraan terlebih dahulu. Dilarang merokok di dalam mobil perusahaan. Mengemudi kendaraan di jalan raya merupakan aktivitas yang dinamis dan berbahaya. Waspadalah. Pesan ini disampaikan oleh CNQ Departemen Badak LNG. ART atau Attitude Reinforcement Technique digunakan sebagai metode pengawasan keselamatan terhadap setiap aktivitas pekerjaan di lingkungan Badak LNG. Penggunaan ART online ini memiliki konsep bahwa masalah keselamatan merupakan tanggung jawab setiap individu, mengingat perusahaan Badak LNG menghendaki lingkungan kerja yang aman dan efisien. Setiap bulannya para pekerja dan mitra kerja Badak LNG diwajibkan untuk mengisi ART. Selain itu, pengawasan keselamatan dapat pula dilakukan melalui work permit atau izin kerja. Work permit adalah sebuah sistem yang dapat digunakan untuk mengontrol tipe-tipe pekerjaan tertentu yang memiliki potensi bahaya. Para pekerja pun diharapkan dapat lebih mengenali potensi bahaya dan resiko pekerjaan, serta mengetahui pentingnya peran dalam izin kerja.
Dengan demikian, keselamatan kerja di lingkungan Badak LNG dapat selalu terjaga dengan baik. ART dan Work Permit menjadi tema safety campaign Badak LNG pada periode bulan April sampai Mei 2021. Safety campaign ini merupakan salah satu program perusahaan untuk mengajak para pekerja dan mitra kerja agar selalu peduli terhadap aspek keselamatan. ART ini merupakan suatu budaya safety kita di mana pada setiap pekerja, baik itu pekerja PT Badak LNG dan mitra kerja itu diharuskan atau mewajibkan untuk mengisi ART setiap bulannya. Dan ART ini untuk pekerja PT Badak ada 3 ART per bulannya, dan untuk mitra kerja 1 ART per bulannya. Kemudian untuk work system, CQ campaign-nya itu untuk mengingatkan kembali mengenai sistem atau budaya kerja di Badak LNG ini yang tersusun secara sistematis, mulai dari aspek administrasi hingga ke secara teknisnya. Dan harapannya dengan adanya CQ campaign ini, semua pekerja lebih aware lagi terhadap aspek safety dalam bekerja di Badak LNG. Tim Liputan LNG TV. Bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Semoga seluruh amal ibadah kita yang kita kerjakan pada tahun ini mendapatkan berkah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas kepercayaannya dalam membayar zakat, infak dan sedekah di unit pengumpul zakat Yaumil. Semoga kepercayaan tersebut dapat membantu kami, memotivasi kami untuk bekerja agar lebih amanah, transparan, dan inovatif. Pada tahun ini, unit pengumpul zakat Yaumil membuka 3 gerai penerimaan zakat fitrah. Yang pertama di Masjid Al-Kausar, yang kedua di Masjid Al-Falah, dan yang ketiga di Masjid Darussalam. Adapun nilai atau besaran zakat fitrah berupa beras 2,5 kg atau senilai dengan uang Rp45.000. Adapun nanti dana yang terkumpul pada Ramadan tahun ini dari dana zakat fitrah, zakat mal, dan infak itu akan kami berikan kepada mustahik yang datanya sudah terkumpul itu sekitar 1.000 mustahik yang tersebar di Bontang Selatan. Untuk pendistribusian pada tahun ini kita akan memberikan dana zakat tersebut ke rumah-rumah mustahik dengan bantuan dari guru-guru ngaji setempat. Semoga dengan kita membayar zakat ini, harta kita menjadi berkah, baik yang kita berikan kepada yang berhak menerimanya, baik harta itu yang tertinggal untuk berkah bagi keluarga kita. Saksikan talk show Ramadan LNG TV setiap hari pukul 17.30 hingga 18.30 live di LNG TV dan Facebook LNG TV. Ikuti kuisnya karena akan ada 2 pemenang setiap harinya dengan hadiah masing-masing Rp250.000. Yuk ramaikan Ramadan bersama LNG TV. Manfaat penggunaan sarung tangan. Berfungsi untuk melindungi tangan kita dari berbagai macam bahaya seperti bahaya api, suhu panas dan dingin, radiasi, arus listrik, benturan dan pukulan, tergores benda tajam atau kasar. Selain itu juga melindungi tangan dari kontak biologis atau bahan kimia dan infeksi virus ataupun juga bakteri.
Apa sih pemilahan sampah itu? Jadi, pemilahan sampah itu adalah kegiatan memisahkan sampah berdasarkan kategori yang sesuai. Ada 4 kategori tempat sampah di area perkantoran dan community area. Pertama, tempat sampah organik. Kedua, reuse. Ketiga, recycle. Dan terakhir, residu. Yang pertama, tempat sampah organik dengan warna hijau. Sampah ini mudah terurai. Contohnya, sisa makanan, daun kering, dan kulit buah. Yang kedua, sampah reuse atau guna ulang dengan warna orange. Sampah ini bisa digunakan kembali untuk fungsi yang sama. Contohnya, botol kaca, botol plastik, dan kaleng. Yang ketiga, tempat sampah recycle atau daur ulang dengan warna biru. Sampah ini bisa digunakan kembali menjadi barang yang lebih berguna. Contohnya botol, kaca, dan kardus. Yang keempat, tempat sampah residu dengan warna abu-abu. Sampah ini bukan sampah organik atau sampah yang tidak dapat didaur ulang maupun diguna ulang, sehingga perlu pengolahan lebih lanjut dengan pembakaran atau penimbunan. Contohnya puntung rokok, permen karet, dan tisu bekas. Selanjutnya adalah kategori tempat sampah di area kilang atau zone 1. Ada 2 kategori tempat sampah tambahan di luar 4 tempat sampah lain. Tempat sampah logam bekas dengan warna hitam. Sampah ini dihasilkan dari sisa kegiatan yang menggunakan logam. Contohnya potongan besi, kawat, dan paku. Tempat sampah limbah B3 dengan warna merah. Limbah ini berasal dari kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Contohnya majun bekas, cartridge bekas, dan kemasan terkontaminasi B3. Jadi bijaklah dalam membuang sampah. Buang sampah sesuai kategori yang ditentukan. Sampahku, tanggung jawabku. Pesan ini disampaikan oleh CNQ Departemen Badak LNG. Harga Top CSR Award 2021 pada batch 4. Ya, pemenangnya adalah PT Badak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Kita sangat berbangga bahwa PT Badak memperoleh CSR Award untuk 3 kategori pada CSR Award 2021. CSR Award kali ini adalah merupakan ajang penghargaan CSR Award tertinggi di Indonesia karena tidak hanya membahas mengenai lingkungan dan compliance terhadap ISO 26000, namun juga merupakan penambahan kategori yang dinilai juga memiliki alignment dengan arahan dari government. Alhamdulillah 3 kategori yang kita peroleh PT Badak. Pertama adalah 5 Star Award, di mana kegiatan CSR ini merupakan perusahaan yang memberikan excellent, di mana PT Badak dapat menjadikan contoh bagi perusahaan-perusahaan yang lain. Kategori kedua adalah kategori khusus, di mana CSR kita Kampung Mas Darling merupakan pemberdayaan masyarakat di sekitar. Dan ketiga, top leader kita Bapak Gemma Indriandus Pahlawan sebagai Presiden, Director, and CEO memperoleh award juga sebagai top leader 2021 dengan komitmen untuk memberikan pendampingan dan tata kelola CSR di perusahaan. Semoga selanjutnya kita akan terus berjaya dan bisa terus mempertahankan penerimaan award ini.
pemirsa LNG TV, puasa-puasa gini memang paling enak jika berbuka dengan yang manis-manis dan yang segar. Nah, di belakang Afi ini sudah ada salah satu kelompok mitra binaan Badak LNG, yaitu kelompok Daun Harum. Daun Harum ini menjual sirup mangrove, yaitu sirup yang berbahan dasar dari buah mangrove. Seperti apa rasanya? Langsung saja datang ke sini. Saya dari kelompok Tani Daun Harum binaan PT Badak. Ini mempromosikan sirup mangrove yang ini dari tahun 2011 saya produksi. Sekarang saya bikin lagi yang langsung diminum. Karena ini bulan puasa kan, jadi langsung diminum. Alhamdulillah lumayanlah hasilnya bulan puasa ini. Oh iya, banyak sekali manfaatnya. Vitamin C-nya kan tinggi. Jadi buat vitamin C-nya tinggi dan juga untuk menambah imun kita. Apalagi sekarang kan Covid, jadi alhamdulillah banyak yang berminat. Kalau per gelasnya ini 12.000. Kalau yang ini botolnya ini yang 200 ml 20.000. Alhamdulillah peminatnya, biarpun Covid ini tetap lancar. Harapan saya semoga usaha saya tambah meningkat, tambah jaya, tambah laris untuk bisa membantu anggota saya sebagai kelompok tani. New Life Saving Rules Kilang BTG Fit. Mengemudikan kendaraan. Mengemudikan kendaraan harus menggunakan kendaraan yang layak jalan, memiliki SIM dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Mendapatkan izin kerja. Mendapatkan izin kerja sebelum memulai sesuatu pekerjaan di lingkungan Badak LNG. Lockout take-out atau loto. Melakukan lockout take-out atau loto untuk semua pekerjaan yang berhubungan dengan sumber energi. Bekerja dengan alat angkat. Bekerja dengan alat angkat harus dilakukan oleh operator dan rigger yang memiliki SIO dan memakai alat angkat dengan sertifikat yang masih berlaku. Bekerja di ketinggian. Bekerja di ketinggian lebih dari 2 meter harus memakai safety harness dan tidak takut ketinggian. Memasuki ruang terbatas. Memasuki ruang terbatas harus melakukan pemeriksaan kandungan udara dan disertai petugas jaga di luar. Melakukan penggalian. Melakukan penggalian tidak boleh menimbulkan kerusakan instalasi bawah tanah, mencegah tanah longsor, dan menyediakan akses keluar masuk. Fit to work. Sehat dan bugar sesuai persyaratan medis untuk melakukan pekerjaan. Pesan ini disampaikan oleh CNQ Departemen Badak LNG. Mari cegah COVID-19 dengan hindari penggunaan masker yang salah. Jangan pakai masker yang sudah longgar. Jangan pakai masker di bawah hidung. Jangan lepas masker ketika berbicara. Jangan pakai masker di bawah dagu. Dilarang berbagi masker dengan yang lain. Jangan pegang-pegang masker. Mari
Mari bersama cegah COVID-19. Saksikan talk show Ramadan LNG TV setiap hari pukul 17.30 hingga 18.30 live di LNG TV dan Facebook LNG TV. Ikuti kuisnya karena akan ada 2 pemenang setiap harinya dengan hadiah masing-masing Rp250.000. Yuk ramaikan Ramadan bersama LNG TV. Reliability culture, komunikasi dan koordinasi. Berikan perintah dengan kalimat yang singkat dan jelas. Yakinkan lawan bicara mengerti apa yang disampaikan. Minta lawan bicara Anda mengulang apa yang Anda sampaikan. Jangan ragu-ragu menyampaikan ide kepada atasan. Pembaruan rekomendasi mengenai masker. Rekomendasi memilih masker. 1. Dapat menutupi wajah dengan rapat. 2. Memiliki 3 lapisan masker kain ataupun masker sekali pakai yang memudahkan bernafas dan dapat menahan droplet di bagian dalam masker. 3. Pilih masker yang memiliki kawat di bagian hidung. 4. Pastikan menutup wajah, hidung, mulut, dan dagu dengan rapat. 5. Uji dengan meniup masker. Udara tidak keluar dari bagian atas, bawah, dan samping masker, menandakan masker telah menutup wajah dengan rapat. Cara menggunakan masker tambahan atau masker 2 lapis. 1. Gunakan masker kain dengan kain berlapis. 2. Gunakan masker sekali pakai di bagian dalam dan masker kain di bagian luar. Masker kain dapat menekan bagian tepi masker sekali pakai sehingga membuat lebih rapat. Hindari pemakaian masker yang salah. 1. Memakai 2 lapis masker sekali pakai. 2. Memakai masker N95 atau KN95 dilapis dengan masker jenis lain, masker kain maupun masker sekali pakai. Pesan ini disampaikan oleh CNQ Departemen Badak LNG. Reliability culture, kualitas hasil kerja. Yakinkan bekerja sesuai prosedur. Bekerja jangan asal selesai atau terburu-buru. Selalu komunikasikan hasil kerja kepada atasan. Supervisor pastikan kualitas pekerjaan anak buah Anda. Ya, terima kasih kepada Ibu PWP, semoga semakin sukses, jaya, semoga Badak tetap jaya, eksis. Semoga semua anggota PWP dikaruniai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, rezekinya tambah banyak, tambah melimpah. Iya, sangat bermanfaat sekali untuk apalagi dalam keadaan pandemi begini, dalam keadaan masih agak susah ekonomi. Ya, saya sangat-sangat berterima kasih kepada PWP NJLI PT Badak. Mudah-mudahan dengan apa yang dibantukan kepada kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu membalas apa yang telah dilakukan oleh PWP.
kami para pengurus PWP melakukan kegiatan bakti sosial Ramadan dengan memberikan bantuan kepada para marbot, musola dan masjid di sekitar Bontang. Hal ini sebagai wujud kepedulian dan perhatian kami kepada para marbot. Semoga bantuan ini dapat memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Apa ya? Bertanya kepada Rasulullah, isbatul wudu alal makarih. Perbaiki wudu kalian pada saat susah. Makarih itu jamak dari makruh. Masjid Agung Al-Hijrah sejak awal untuk melaksanakan menyambut bulan suci Ramadan dan sampai hari ini sudah mengikuti petunjuk dari pemerintah dalam rangka melaksanakan protokol kesehatan. Yang paling diutamakan adalah bagaimana jemaah itu bisa melaksanakan petunjuk-petunjuk pemerintah dalam rangka penyelenggaraan protokol kesehatan. Alhamdulillah, selama berlangsungnya di bulan suci Ramadan ini, jamaah kita yang datang telah mengikuti kegiatan-kegiatan daripada petunjuk-petunjuk yang diberikan selama dalam pelaksanaan ibadah di Masjid Agung Al-Hijrah. Kita berharap bahwa keamanan kesehatan dan petunjuk-petunjuk yang diberikan ini senantiasa dilaksanakan bagi para jamaah, baik pada saat ini maupun yang akan berlangsung nanti acara-acara hari besarnya, termasuk penyelenggaraan pelaksanaan peringatan Nuzul Quran maupun pada hari raya Idul Fitri yang akan mengundang banyak jamaah sekalian. Mudah-mudahan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pemerintah yang telah disampaikan kepada kita semua untuk jemaah ini agar bisa dipatuhi. Reliability culture, komunikasi dan koordinasi. Letakkan radio Anda sedekat mungkin dengan telinga. Jangan letakkan radio di tempat yang Anda kurang bisa dengar. Segera respon apabila ada panggilan. Komunikasi yang baik mempercepat proses pekerjaan. Cara aman dan sehat pesan makanan online. 1. Pilih makanan matang yang bersih dan bergizi seimbang. 2. Tidak menerima makanan langsung dari pengantar. 3. Jika diterima langsung, usahakan berjarak 1 meter.
4. Berbayar dengan non-tunai. 5. Pindahkan makanan ke piring sendiri. 6. Buang pembungkus ke tempat sampah. 7. Cuci tangan sebelum makan. Pesan ini disampaikan oleh Corporate Communication Department Badak LNG. Yuk, di rumah saja. Halo Sobat LNG, berikut protokol umum new normal Badak LNG. 1. Selalu gunakan masker di setiap aktivitas di dalam dan di luar ruangan. 2. Tidak berjabat tangan, berpelukan, maupun kontak fisik lainnya. 3. Jaga jarak atau physical distancing minimal sejauh 2 meter. Sebelum dan sesudah beraktivitas, biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, atau gunakan hand sanitizer jika tidak ada sabun. 5. Tidak batuk dan bersin di dekat orang lain. Jika batuk, segera menyingkir dengan menutup hidung dan mulut menggunakan tisu, kain, atau lengan baju bagian atas. 6. Lakukan deklarasi kesehatan setiap hari, baik hari kerja maupun hari libur, termasuk saat cuti, dinas, training, dan lain-lain. 7. Segera kunjungi fasilitas kesehatan terdekat bila kondisi kesehatan sedang tidak fit atau tidak baik, seperti meriang atau demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak atau sulit bernafas, dan lain-lain. 8. Lakukan tracking orang-orang yang kontak erat bila mengalami sakit dan melaporkannya ke rumah sakit dan atasannya. Yuk bersama-sama cegah penyebaran COVID-19 dengan patuhi aturan yang telah ditentukan. Tetap sehat dan semangat lawan COVID-19 bersama. Pesan ini disampaikan oleh Corporate Communication Department Badak LNG. Reliability culture, kualitas hasil kerja. Pastikan kita mengetahui target, waktu dan kualitas pekerjaan kita.